Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Nasir dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 21. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 32/PJ/2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Yang kedua yaitu pemotongan pajak PPh 21. Pemotongan PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh Pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. PPh Pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunannya berupa honorium dengan nama dan dalam bentuk apapun yang menjadi beban APBN atau APBD. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 mengatur bahwa pemotong PPh Pasal 21 terdiri dari 1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, 2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, 3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial, tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. 4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 5. Penyelenggara kegiatan. Di ruang lingkup disebutkan bahwa penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri, tetapi orang pribadi yang dimaksud dibagi 4 yaitu pegawai, mantan pegawai atau pensiunan, bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Penerima penghasilan bukan pegawai meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris, dan lain-lain. Jenis penghasilan yang menjadi objek pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Namun, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 mengatur lebih detail jenis-jenis penghasilan yang dimaksud. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dan dengan nama apapun. Yang ketiga yaitu tarif pajak PPh Pasal 21. Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1, tarif PPh Pasal 21 untuk wajib pajak pribadi adalah sebagai berikut. 5% untuk wajib pajak dengan penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun. 15% untuk wajib pajak dengan penghasilan di atas 50 juta sampai 250 juta per tahun. 25% untuk wajib pajak dengan penghasilan di atas 250 juta sampai 500 juta per tahun. 30% untuk wajib pajak dengan penghasilan di atas 500 juta per tahun. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan kenaikan tarif sebesar 20%. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yuspian Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita bersalawat.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Yusdan Ahmad, Prodi Perbankan Syariah, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah kami kelompok 6, di mana ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu subjek pajak. Subjek pajak adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diperoleh atau diterima di tahun pajak ataupun bagian tahun pajak. Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang yang harus membayar pajak penghasilan dan dapat dikatakan sebagai wajib pajak. Baik, kita melangkah ke poin selanjutnya atau materi selanjutnya, yaitu cara menghitung pajak penghasilan 21. Secara umum, pajak penghasilan memiliki metode perhitungan yaitu net, gross, dan gross up. Net, metode pajak penghitungan net sendiri adalah potongan pajak di mana perusahaan yang menanggung pajak karyawan. Gross, metode perhitungan gross adalah di mana potongan pajak karyawan yang menanggungnya. Sedangkan gross up adalah potongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan yang sama besar kepada karyawan, di mana potongan pajak itu pajak itu dipotong oleh perusahaan itu sendiri.